Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa di channel saya ini hanya untuk membahas tentang tata cara kehidupan Rasulullah sehari-hari ya. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala wa ma mana'an nasa an yu'minu iz ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul adzabu qubula. Dan kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu tentang kenabian ya. Oh ya, teman-teman sudah tahu belum? Ada berapa sih jumlah nabi dan rasul yang Allah utus di muka bumi ini? Jika teman-teman menjawab 25 nabi, itu sebenarnya kurang tepat ya teman-teman. Sebenarnya jumlah nabi yang diutus oleh Allah itu 124.000, dan di antara mereka terdapat 315 rasul. Pesan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Pertanyaannya, kenapa Allah menurunkan nabi sebanyak itu? Teman-teman tahu tidak nih? Kalau teman-teman tidak tahu, saya jawabnya ya. Setiap nabi itu hanya berdakwah pada kaumnya saja, tidak di tempat lain. Jadi, satu daerah itu hanya ada satu nabi. Tapi khusus Nabi Muhammad SAW, Allah perintahkan berdakwah kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Untuk selanjutnya, silahkan simak video berikut ini ya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid, ketika Nabi di dalam al-masjid. Fajalastu, maka aku duduk, kata Abu Dzar. Faqultu ya Rasulullah, aku bertanya, hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam wafa'u iddatil anbiya, berapa jumlahnya para nabi? Pira lu ina nabi no? Berapa? Qala, Nabi mengatakan, mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan, 124.000. 124.000. Qultu ya Rasulullah, kamir rusul min dzalik, dari 124.000 itu berapa rasulnya? Qala 315 jamman ghafira, 315 dengan jumlah yang sangat banyak. Qultu ya Rasulullah, man kana awwaluhum, siapakah nabi yang pertama? Qala Adam, nabi yang pertama Adam. Apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya, tidak bawa syariat baru. Seperti Yusuf alaihissalam. Yusuf itu bukan rasul. Beliau datang hanya menyampaikan kaumnya apa yang disampaikan oleh ayahnya Yakub. Tidak ada syariat baru. Ingat ya yang diajarin ayah saya Yakub ya. Syariatnya begini, syariatnya begini, syariatnya begini. Ini halalnya, ini haramnya. Kalau rasul, seseorang yang Allah utus membawa syariat baru, menghapus syariat sebelumnya. Musa misalnya alaihissalam, rasul. Isa, rasul. Muhammad, rasul alaihissalam. Cuma bedanya, nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW
itu diutus khusus untuk kaumnya saja. Beda dengan Nabi Muhammad SAW karena diutus untuk seluruh alam semesta. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW, teman-teman sekalian, para nabi dan rasul bisa hidup sezaman tapi beda lokasi. Dan setiap kaum di lokasi tertentu yang sudah ada nabinya, udah cukup imani itu saja. Maksudnya jalankan syariat itu. Contoh misal, Nabi Musa alaihissalam itu sezaman dengan Nabi Shu'aib. Shu'aib mertuanya beliau di negeri Madian. Lokasi dakwahnya Nabi Shu'aib, Madian. Lokasi dakwahnya Nabi Musa, Afrika, Mesir. Gitu kan? Masing-masing di lokasi dakwahnya. Nabi Musa sezaman juga, di zaman yang sama ada Nabi Khidir di wilayah Asianya Turki. Orang-orang di wilayah Turki ini cukup imani Nabi Khidir. Maksudnya menjalankan syariat Nabi Khidir. Yang di Afrika syariat Nabi Musa, yang di Madian syariat Nabi Shu'aib. Tapi harus yakin, oh di sana ada Musa, oh di sana ada Shu'aib, oh di sana ada Khidir, nggak boleh dipungkirin. Harus diakui semua. Nabi Isa sezaman dengan sepupunya sendiri, Nabi Yahya. Ada pamannya, Nabi Zakaria. Sezaman semua ini, gitu kan. Nabi Ayub, Nabi Yunus, nabi-nabi ini banyak yang sezaman, tapi lokasi dakwanya berbeda-beda. Karena memang sebelum Nabi Muhammad SAW itu semua di lokasi masing-masing. Tapi tidak perlu misalnya orang Bali datang ke Jakarta. Udah di sana ada nabi, sini ada nabi. Ini contoh saja. Jadi lokasi dakwanya masing-masing. Tapi harus yakin, oh nabi yang di sana benar. Karena nabi kita nyampein, gitu. Jelas sampai sini ya. Nah, Nabi Muhammad SAW satu-satunya nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta. Udah nggak ada lagi nabi yang sezaman dengan beliau. Makanya beliau mengatakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya nabi-nabi dan rasul sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, maka mereka bisa sezaman, dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.